Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ar-Radiyah Bapak Haji Firmansyah, yang sama kita hormati ini guru saya Al-Ustaz Buya Haji Tamim Munti SHM Hum. Kemudian yang kami hormati para kepala madrasah, para asatidah, guru-guru di Pondok Pesantren Ar-Radiyah yang kami sayangi, kami cintai, anak-anak kami sekalian. Coba semua duduknya yang bagus. Nah, duduknya yang bagus, semuanya menghadap ke Pak Ustadz. Gak ada lagi yang cerita-cerita, semuanya fokus ke depan. Orang ganteng mau bicara. Hari ini Ustadz senang karena Ustadz bisa bicara di depan anak-anak Ustadz. Yang Ustadz lihat juga gak kalah gantengnya. Tadi Ustadz duduk, saya tengok ganteng-ganteng anak-anak Ustaz lihat. Apalagi model pecinya memang khusus. Tengok di belakang ada yang mirip aktor internasional, Upin Ipin ya. Ustaz ini hari janji kita gak lama-lama, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ustaz gak mau nanti dibilang ikan kakap, ikan lele, kebanyakan cakap, bertele-tele. Cuma Ustaznya agak lain modelnya. Kalau lagi ceramah, Ustaz lihat ada yang gak bisa tenang, ganggu kawannya, ribut, nanti Ustaz panggil, Ustaz suruh berdiri di depan. Aku modelnya gitu. Nah, nanti kalau dapat 3 orang, 4 orang, 2 berdiri di kanan, 2 berdiri di kiri, sekaligus mengawal Ustadz, karena sekarang musim Ustadz kena tikam. Jadi sekalian Ustadz suruh ngawal. Bisa diam? Bisa tenang? Bisa tenang? Pertama kita bersyukur kepada Allah. Allah Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Betul? Tidak pernah putus memberikan nikmatnya kepada kita.
Nikmat Allah tidak ada satu orang hamba pun yang sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kau sanggup menghitung nikmat yang aku berikan, hitunglah, kalian gak akan sanggup untuk menghitungnya. Di 2 biji mata ini kalau beli udah berapa ya? Dan gak ada dijual di supermall, gak ada itu di Sujuya, gak ada. Apalagi di Kediri Lewat Lemah, gak ada dijual. Ini 2 mata, dengan mata ini jadi jendela dunia. Kita bisa lihat keindahan alam ini. Betul? Ucapkan alhamdulillah. Ada 2 telinga, dengan 2 telinga ini kita bisa mendengar. Ada mulut lengkap dengan gigi-giginya, dan Allah ciptakan tatanannya itu betul-betul rapi dan sedemikian rupa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita makhluk terbaik ciptaan Allah. Coba lihat, mata, hidung, mulut, susunannya rapi. Jadi kalau mau makan tinggal lihat, cium, masuk. Coba bayangkan kalau mulutnya di atas, hidung di belakang, setengah jam makan nggak siap-siap itu, tengok, cium oper dulu ke belakang, masukkan dari atas. Ini Ustaz tengok semua, alhamdulillah lubang hidungnya ngadap ke bawah, nggak ada yang ngadap ke atas. Kalau sempat ngadap ke atas musim hujan jadi ember hidung kalian semua. Semuanya Allah ciptakan sedemikian rupa rapi. Betul? Betul? Ini mata, di atas mata ada bulu, di sini ada bulu mata lagi, di atasnya ada alis. Agar supaya tidak sembarangan debu kotoran masuk ke dalam mata, Allah ciptakan pelindungnya. Alis. Dan alis ini nggak mau gondrong, beda sama rambut di kepala. Kalau alis gondrong panjang sampai ke bawah, keren macam sunggoko. Jumpa Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Kita buka dulu, waalaikumsalam warahmatullah. Di gigi-gigi ini yang jumlahnya berapa ini? 30 lebih. Allahu Akbar. Mengunyah makanan, halus makanan masuk ke lambung. Dan gigi buatan Allah nggak sama nak dengan gigi buatan dokter. Dokter bisa buat gigi mirip, tapi kekuatannya nggak sama. Kalau buatan Allah, mau jambu kelutuk, mau tebu, buka tutup Coca-Cola pun bisa. Kalau gigi buatan dokter silap, gigi orang pesta, kita makan dodol, ditarik, lengket gigi dari di dodol itu. Maka ucapkanlah alhamdulillah. Alhamdulillah kita dikasih udara, bebas kita menghirup. Tarik, lepas, tarik, lepas, gratis, nggak bayar. Anak-anak nanti sesekali kalau ada kesempatan lihat orang di rumah sakit Putri Bidadari, ada yang bernapas pakai oksigen. 1 tabung itu udah berapa biayanya? Kita bebas, dikasih kesehatan, bernapas dengan lega, itu nikmat. Di ujung jari, nih, di ujung jari, nih. Ini ada zat asam, fungsinya untuk membasikan makanan. Nasi itu di luar perut, kalau bisa lama basi. Tapi kalau sudah masuk ke dalam perut, dia harus segera basi agar mudah untuk dicerna. Itu maka orang Islam lebih bagus makan pakai tangan. Ini alami. Cuma anak sekarang kalau dikasih tahu dia jawab kayak gini, makan pakai tangan. Karena ada sendok garpu, ini juga sendok garpu yang serbaguna dan tahan lama. Ini bikin cas bisa, makan bisa, nulis bisa, apalagi nyangkol bisa, cebok bisa. Sendok garpu bisa bikin cebok. Di zaman canggih Ustaz, cebok pakai garpu, titanus Ustaz. Diperiksa nggak 1 lagi lubang, 13 lubangnya ada. Ucapkanlah alhamdulillah. Ustaz kemarin belajar dari dokter gigi. Rupanya di dalam lidah kita, di mulut kita ada kelenjar air liur yang dia memproduksi dengan sendirinya air liur di dalam mulut kita. Air liur itu jadi pelumas, pelicin, poli untuk memudahkan kita mengunyah makanan, untuk memudahkan masuknya makanan ke dalam kerongkongan kita, ke leher kita. Itu Allah ciptakan
Air liur ini keluar sendiri dan dia keluar juga dari celah-celah gusi. Untuk apa Ustaz? Untuk secara otomatis membersihkan kotoran-kotoran yang ada di gusi kita. Itu ciptaan Allah. Ucapkan alhamdulillah. Nih. Di pinggang kalian. Terus sebelah kanan, sebelah kiri ada yang namanya ginjal. Ginjal itu fungsinya mencuci darah. Rupanya darah kita ini tiap hari dicuci. 2 buah ginjal itu saya pernah baca satu hari sanggup mencuci 150 liter darah. Darah kita ini tiap hari tanpa kita sadari rupanya dicuci langsung oleh Allah dengan 2 ginjal itu. Makanya kalau orang ginjalnya rusak, dia harus cuci darah. Dan cuci darahnya nggak bisa pakai mesin cuci maklum di rumah. Itu cuci darahnya harus ke rumah sakit, dan nggak semua rumah sakit punya alat cuci darah. Ustaz pernah punya kawan di kantor, pasien cuci darah, 6 tahun dia cuci darah, seminggu 2 kali ke rumah sakit. Rupanya dia cerita sama saya, cuci darah itu dicucuk dari nadi kita ini keluar darah, dimasukkan ke mesin itu di sebelah kita tidur, nanti nampak darah kita dicuci di mesin itu. Dan kita nggak boleh banyak bergerak. Informasi kita diikat, kita suruh lihat televisi, itu berapa jam Ustaz? 5 jam. Nanti kalau sudah 2 jam, terlalu banyak bergerak, rasa gagal, ulang dari 1 jam pertama. Alhamdulillah kita dikasih ginjal sehat, nggak perlu cuci darah. Saya punya kawan yang bosan cuci darah, dia mau beli ginjal orang yang darahnya cocok, ginjal yang rusak dibuang, cangkok, pasang ginjal orang lain. Saya udah dapat orangnya yang mau jual ginjal di Jakarta. Berapa harganya saya tanya? 700 juta satu ginjal. Kita dikasih Allah berdua. Berarti di pinggang kalian ada uang 1,4 miliar, 7 kali 2. Jangan bilang miskin lagi. Di pinggang aja kan bawa uang 1,4 M. Nanti kalau pulang kampung jangan sendiri-sendiri, bahaya, ngeri itu bawa uang 1,4 miliar. Ucapkan alhamdulillah. Udah terlalu banyak nikmat. Makanya seorang hamba tidak boleh lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kelak kita di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Yo, Ustaz ajak mari dengarkan ceramah ini dengan metode sami'na wa ata'na. Kita dengarkan dan kita amal. Karena Ustaz ceramah dari tahun 91. Kalau Ustaz amat-amati bersama Wa Aman, ini orang dengarkan ceramah ini ada 4 macam. Ada yang sami'na wa ata'na, dia mau dengar dan dia tekun memang mau mengamalkan. Ada yang sami'na wa asaina, mau dengar tapi gak opet, masuk telinga kanan jebol, keluar dari telinga kiri. Ada juga yang ketiga, sami'na wa bisikna. Ustaz ceramah, dia pun cerita-cerita sendiri di belakang. Dan yang lebih parah tadi malam di kisaran ada Ustaz Temo yang nomor 4, sami'na wa ngantukna. Ustaz ceramah, dia pun tertunduk-tunduk. Ustaz mikir khusyuk, rupanya ngantuk, udah membentuk pulau-pulau di bajunya. Kalau ada yang lagi ceramah tunduk-tunduk ngantuk, nah nanti kita tarik, kita suruh berdiri di depan dan hilang ngantuknya. Setuju? Setuju? Ayo kita selawatan dulu. Selawatnya yang gampang aja, selawat badan. Hafal kan? Loh kok cuma 5 orang? Salatul hafal kan? Tapi kok bilang enggak, kali masalah aja ini. Ayo 1, 2, 3. Salatullah ala Taha. Semua. Salat
wa bil hadi wa kulli mujahid bi ahlil bait wa kulli mujahid bi ahlil bait. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Makanya Pak Habibie sempat jadi presiden karena namanya disebut dalam selawat ala yasin. Makanya nanti kalian kalau jadi orang tua punya anak kasih nama yang bagus. Habibie kekasih jadi presiden. Abdurrahman Wahid hamba Allah pengasih nomor 1. Betul jadi orang nomor 1. Pak boleh ngasih nama anak dari nama-nama Asmaul Husna, nama Allah. Yang penting jangan tunggal nama Allah itu, jangan dikasih nama anak Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Jangan, itu punya Allah. Nanti anak kita nggak sanggup. Kasih tambahannya Abdul Rahman, Abdul Rahim, Al-Malik, Abdul Malik, As-Salam, Abdul Salam, Al-Hamid, Abdul Hamid, Al-Qahar, Abdul Qahar, As-Somad, Ustaz terkenal Abdul. Saat kalau kasih nama anak nama malaikat, jangan pula kalian bikin nama anak Israel. Nanti jadi santri masuk ke rumah pengasuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Israel. Tinggal pengasuh dalam rumah. Nama-nama Nabi Ustaz bagus, Yusuf. Nah kayak Ustaz kan di rumah Yusuf. Nah, Yusuf kan termasuk Nabi yang paling ganteng. Nah, udah diakui ya, alhamdulillah. Begitulah, mana lagi kan? Makanya banyak orang bilang katanya Ustaz mirip Rahul. Apa Ustaz nggak merasa? Ustaz tengok di kaca nggak mirip. Nah, cuman Rahul lah yang mirip Ustaz. Nah, ini yang jadi masalah. Yakub bagus, Ismail, Musa boleh. Saat kalau namanya disambung dari nama ayah sama nama mama, yang penting artinya bagus. Ya, jangan pula nanti bapaknya emaknya Mardia, ayahnya Mahmud, anaknya Marmud. Ya. Ada juga yang emaknya Aisyah, ayahnya Lokot, anaknya Sangkot. Ada yang ayah Leman, emaknya Toyibah, anaknya Letoy. Yang parah lagi ada bapaknya orang Aceh, mamanya orang Arab, kok anaknya Tengkurap. Apa itu doa dari orang tua buat anak. Makanya hidup kita banyak berselawat kepada Rasulullah, cinta Nabi, selawat kepada Nabi. Setuju? Insya Allah dengan banyak berselawat kita semua nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Cuman ada masalah. Ternyata ada 3 macam manusia yang gak bisa dapat syafaat Nabi Muhammad. Nanti saya belum masuk cerita Isra Mi'raj, saya mau kasih tahu sedikit. Ini penting. Walaupun orangnya rajin sholat, rajin baca Quran, rajin tahajud, tapi kalau dia tergolong 3 macam manusia ini, dia gak bisa dapat syafaat Nabi Muhammad. Siapa ya Ustaz? Pertama, akul walidain, anak yang durhaka sama orang tua. Sayang gak sama orang tua? Sayang gak sama orang tua? Saat orang tua itu kan 2 Ustaz, ada ayah, ada ibu. Itu yang mana yang prioritas?
sama. Dan dibeda-bedakan. Cuma memang Nabi pernah ditanya oleh seorang pemuda, ya Rasul, kepada siapa kami berbakti? Ummuka, ibumu. Summa ya Rasul, kemudian ummuka, ibumu. Summa ya Rasul, kemudian ummuka, ibumu. Summa ya Rasul, kemudian abuka, ayahmu. Maknya berapa kali? Berapa kali? Ayahnya berapa kali? Kenapa 3 kali diberikan ibu? Karena 3 utang kita sama emak kan bisa dibayar. Apanya itu? Mengandung, melahirkan. Ustaz pernah ceramah gini, ada yang tanya, Ustaz, maaf Ustaz, ya kalau anaknya nggak nyusu sama emaknya kayak mana? Maksudnya kayak mana? Saya bilang, ini kan anaknya, emaknya susunya udah kering karena anak nomor 4. Di nyusunya pakai susu dot. Itu macam mana Ustaz? Nanti kan utangnya tinggal 2. Lancipnya muncul di dalam dulu. Ibu kok mengerah kali, tapi Ustaz yang bilang 3, mandung, melahirkan, menyusui. Dia gak nyusu sama emaknya pakai susu botol, berarti kan utangnya tinggal 2. Bu, jam 1 malam anak nangis minta susu, yang bangun siapa? Kadang dalam 1 malam 2-3 kali kan bangun nangis minta susu. Jam 12 bangun, jam 2 bangun, jam 4 bangun, mama bangun, bikinkan susu, antarkan ke mulut beliau. Sabar, makanya tadi nungguin sampai habis. Malam, waduh, pening itu, susah, gak bisa tidur, mulai balik terbangun, lemas mak kita tuh nungguin. Nanti kadang-kadang sampai ketiduran, dia lepas dotnya, anaknya nangis, balik kanan. Kalau ketiduran, lepas, balik kanan. 3 kali lepas, yang ketiga salah masukkan ke mulut ayahnya bulan dimana. Itu makanya bahasa Quran apa? Ibumu mengandungmu dengan susah payah. Masya Allah. Ustaz dari orang tua. Anak Ustaz 4 anak-anak Ustaz itu saya tahu macam mana beratnya ibunya mengandung. Mulai dari lidah, ada yang bawaan mau muntah, bau minyak wangi, muntah, bau AC mobil, muntah, bau sayur, muntah, bau ketiak, lu masih dibahas lagi. Gak hamil bermuntah orangnya. Ada yang ngidam, nengok muka suaminya aja muntah, berarti kan hancur aja muka suami. Kadang-kadang tidur payah, nanti perut udah besar, ke kanan susah, ke kiri susah, waktu melahirkan pertarungan antara hidup dengan mati, 2 pilihan, rumah sakit atau kuburan. Tinggal itu, sebelah kaki di kuburan, sebelah kaki di rumah sakit. Bayangkan 3-4 kilo itulah yang dia keluarkan, berdarah-darah itulah yang dia keluarkan. Kata dokter, setiap ibu melahirkan seorang anak 100 urat-uratnya putus. Makanya goyang aras Allah kalau ada anak menyakiti hati orang tua. Hati-hati. Udah lahir anak, siapa yang jarang tidur malam? Sakit kalian, dijaganya dengan penuh kesetiaan. Nah, nanti kadang-kadang demam panas, kadang sampai step, si ibu menangis berdoa, ya Allah, pindahkan ajalah penyakitnya kepada aku, ya Allah, aku gak sanggup tengok anakku kayak gini, biarlah aku yang menahankannya. Itu ibu. Tapi nanti ketika kalian dewasa, ibu kita sakit, belum tentu anak mau berdoa seperti itu. Ayah marah mau ditampar anak, ibu maju jadi pembela. Nanti anaknya jauh, ada makanan lezat, nggak tertelannya makanan itu. Kenapa? Teringat anaknya. Kalian jangan kalian anggap kalian di sini, emak kalian enak-enak di rumah. Kalian di sini, emak kalian berpikirannya kemana? Saya udah pernah. Anak saya dulu yang tua di pesantren Darul Arafah, di santrinya Ustaz Indah. Seminggu anakku di pesantren, waduh, saya gak bisa tidur seminggu itu. Kupikir dapatkan kalian menjadi ayam seminggu. Rupanya emaknya 2 bulan gak bisa tidur. Iya, di malam tahajud netes air matanya teringat anaknya. Begitulah rupanya seorang emak. Bolak-balik tiap sholat dia kirim Fatihah buat kalian, biar kalian di sini sehat, biar kalian mudah menuntut ilmu. Pernah
Pernah suatu hari saya ke Pajang, saya beli udang, kepiting, saya beli sayur, saya suruh istri saya, ini sambelnya direbus. Udah kepitingnya saya rasa bikin sambal belacan ya, dimasak sama istri saya. Udah siap, jam 12 makan kan? Makan, saya belum habis. Istri saya sih megang-megang ikannya, nggak dimakan-makan. Matanya tuh merah. Kurang sehat deh. Sehat. Ada masalah? Ada. Ada kabar dari kampung, kabar gak enak? Gak ada. Kalau ada cakap abang salah, bilang, tak maaf. Gak ada. Kalau ada utang bilang, kita bayar. Gak ada. Jadi kenapa kok sedih kali makan gak selera? Aku heran memang abang, lahap kali abang makan. Nama kita cerita selera, makan apa jadi sana. Langsung saya geser piring, saya nggak usah makan, nggak apa-apa. Itu seorang ibu. Tapi kalau anak pergi keluar makan enak di restoran, di rumah makan, belum tentu dia teringat makan apa ibu di kampung sana. Makanya kalau kalian kemarin duduk sekolah di sini, sekolah tahu betul-betul, bahagiakan ibu, buat orang tuamu bangga. Keluar kalian dari pesantren ini, mak, ini anak mak, sekarang udah bisa bahasa Arab. Ini anak mak sekarang udah hafal 30 juz. Orang tua kalian bangga, dan itu akan melambung rasa kebahagiaannya sampai ke langit. Itu kalau saya sama orang tua. Gak ada orang hebat kalau gak karena orang tua. Ini ustaz ini kalau gak karena doa mak ustaz, ntar menjadi gembel. Ini karena doa orang tua. Jokowi hebat, tapi saya bilang gak terlalu hebat. Yang paling hebat itu emak. Kenapa? Karena emaknya yang melahirkan dia. Jokowi hebat, lebih hebat emaknya. Kenapa? Karena gak semua emak bisa jadi emaknya presiden. Gak semua ibu bisa melahirkan presiden. Di Indonesia baru 7 emak yang bisa melahirkan presiden. Dan saya juga bingung kalau semua emak melahirkan presiden, rakyatnya siapa gitu? Pak terbit rencana bupati, oke, dia orang hebat, tapi yang lebih hebat emaknya. Emak yang melahirkan bupati itu. Ustaz-ustaz kita di depan, termasuk saya, kami orang-orang yang kalau tidak karena kekuatan doa orang tua, kita nggak bisa jadi apa. Maka saya di orang tua nggak akan dapat syafaat kalau anak durhaka sama orang tua. Kami dulu kecil-kecil, ya memang namanya anak kadang bandel ya bandel. Tapi kalau emak udah panggil Irman, ya mak, bikin dulu ke gede, belikan belajar, tinggalkan mainan tuh. Kadang lagi main guli, tinggal gulinya. Aku balik, guli hilang. Nah, itu yang memerlukan orang tua. Anak sekarang coba, Ani, ya mak, cuci piring. Aku tak biasa bila kau suruh nyuci piring. Anak kurang ajar. Satu. Yang kedua yang gak dapat syafaat Nabi siapa lagi Ustaz? Orang yang memutuskan tali silaturahim. Kalian di madrasah ini, di pondok ini, kawan-kawan sekelas, kawan-kawan sekamar, kawan-kawan satu pondok, itulah saudara. Itulah keluarga. Jaga hubungan baik-baik. Jangan ada yang bertengkar-tengkar. Nabi udah ingatkan, orang Islam dengan orang Islam harus seperti dua tangan. Gak boleh seperti dua mata. Jaga dua tangan, walau jauh tetap kompak. Ini jauh tapi kompak. Tangan kiri gatal, kanan garukkan. Tangan kanan gatal, kiri garukkan. Dua-dua gatal, garuk-garukan. Tapi jangan seperti dua mata, dekat gak pernah akur. Ini dekat tapi gak akur. Mata kiri dekati kanan, kanan menjauh. Mana mau dekati. Mata kanan dekati kiri, kiri menjauh. Kecuali orang juling jumpa di tengah. Ayo, anak-anak pondok Ar-Raudhiyah harus kompak, jaga
Setuju? Masa kita kalah sama bebek? Bebek aja bisa kompak. Memang bebek tuh keluar kandang, jalan bareng-bareng, nyebrang bareng-bareng, berenang bareng-bareng. Memang bebek kalau mau nyebrang, siap pasukan, siap. Luruskan barisan, siap. Al-Fatihah. Bebek kalau nyebrang. Makanya orang Islam harus kompak. Setuju? Yang ketiga, yang tidak dapat syafaat Nabi, orang bakhil, orang pelit. Siapa orang pelit Ustaz? Orang yang apabila mendengar nama Nabi Muhammad disebut, dia tidak mau berselawat kepada Rasulullah. Maka kalau kita dengar orang mengucap nama Nabi Muhammad, minimal kita jawab sallallahu alaihi sallallahu alaihi. Nah, kita masuk kisah Isra Mi'raj. Anak-anakku yang Ustaz sayangi, coba Ustaz mau tanya, masih ingat gak? Apa kendaraan Nabi waktu Isra? Hah? Apa namanya? Buruk itu istrinya Pak Rob, ya. Kalau lakinya Pak Rob berarti istrinya Bu Rob. Nah, main-main aja, catet pula. Burung itu binatang surga, lebih tinggi dari iman, lebih rendah dari melon. Pipinya seperti pipi manusia. Kecepatan langkahnya lebih cepat dari kecepatan cahaya. Kecepatan langkah burung 300.000 kilometer per detik, bukan per jam. Dalam satu detik 300.000. Pesawat. Ada yang udah pernah naik pesawat? Ya turun tangan yang udah pernah naik pesawat. Kalau udah turun lah turun. Jadi kasihan pula yang belum pernah naik. Yang belum pernah Ustaz doakan mudah-mudahan segera naik pesawat. Amin. Dan naiknya langsung berangkat ke tanah suci Mekah. Amin ya Rabbal. Banyak nggak mungkin kalau Allah berkehendak. Pesawat itu rata-rata 800 km per jam. Ini 300.000 km per detik. Pesawat itu aja kalau kita naik pesawat, seandainya jendelanya pecah, masuk anginnya, itu turun, penumpangnya bibirnya kayak komeng semua. Komeng yang naik Jupiter. Itu bagaimana Ustaz? Nabi Muhammad 300.000 km per detik, kok badannya tidak hancur? Karena maunya Allah, kehendak Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Innama amruhu ila arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kata Allah jadi lagi. Gak ada yang tidak mungkin. Itu makanya waktu Nabi pulang dari Isra Mi'raj, diceritakan sama penduduk kota Mekah, wahai penduduk Mekah, aku tadi malam diperjalankan Allah Tuhanku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik langit 1, 2, 3 sampai 7, Sidratul Muntaha, Mustawa Aras. Aku diizinkan melihat surga dan neraka. Berangkat tengah malam, belum subuh sudah sampai di rumah. Orang Mekah menyikapinya 3 golongan. Satu golongan mengatakan makin gila orang itu, menghayal, mimpi dulu, nggak mungkin, gila, macam tambah nggak yakin. Yang kedua ada yang ragu-ragu antara yakin dan tidak. Yang ketiga tambah kuat keimanan. Kenapa? Karena orang yang menyikapinya dengan iman, yang dilihat kemampuan Allah, bukan kemampuan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah pernah berjalan mengarah ke sana. Palestina, dulu namanya Syam, umur 12 tahun sekali, umur 25 tahun sekali. Itu waktunya 18 kali. Tapi ini dia tempuh gak sampai sepertiga malam. Makanya orang-orang Mekah secara akal gak mungkin. Tapi kan gak semua masalah selesai pakai akal. Banyak masalah yang harus selesai pakai iman. Menurut akal gak mungkin. Menurut iman gak ada yang gak mungkin. Contoh, setiap anak hukum alam pasti ada ayah, ada
Sekarang gini, kita tengok Nabi Isa. Nabi Isa cuma punya ibu, nggak punya. Kok bisa Ustaz? Bagi Allah gak ada yang gak mungkin. Dah, akhirnya Nabi naik ke kendaraan buruk itu. Waktu naik buruk, tiba-tiba di perjalanan ada yang manggil dari sebelah kanan. Wah, pelan-pelan. Nabi gak jawab. Toto dari sebelah kiri. Wah, pelan-pelan. Nabi gak jawab. Tahu-tahu dari depan ada seorang nenek tua tapi cantik. Nah, inilah bedanya sama nenek Tanjung Pura. Kalau nenek Tanjung Pura kan makin tua makin peot. Ini makin tua makin cantik. Mama pelan-pelan. Nabi kayak. Tiba di sebuah tempat, Nabi tanya, Jibril, itu yang panggil aku dari sebelah kanan tadi siapa? Muhammad, itu pendeta Yahudi. Untuk kau tidak penuhi panggilan dia. Kalau kau penuhi panggilan dia, umatmu lebih condong kepada Yahudi daripada Islam yang hak. Terus yang sebelah kiri itu pendeta Nasrani, Kristen. Untuk kau tidak berhenti Muhammad. Kalau kau berhenti, umatmu lebih condong kepada Kristen daripada Islam yang hak dan benar. Jadi kan anak Ustaz, dari Isra Mi'raj Allah sudah ingatkan, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ketahuilah orang Yahudi dan Kristen itu tidak senang melihat kamu sebelum kau ikuti agama mereka. Makanya tolong, kalianlah calon-calon pengawal umat Islam nanti ke depan. Amin ya Rabbal. Tuntut ilmu betul-betul di sini. Ini tantangan di luar berat sekali. Anak-anak generasi Islam dirusak dari berbagai cara. Ada yang dirusak dari budaya. Nanti ulang tahun ikut budaya orang kafir. Jangan ada lagi yang ikut-ikut gaya-gaya orang kafir. Nyanyi bersama, keyboard, nanti kuis cucuk balon, keluar hukuman, praktekkan goyang obor, hidupkan musik, goyang obor, cucuk lagi balon, praktekkan goyang pecor. Cucuk lagi balon, praktekkan goyang gergaji, martil, linggis, dan alat-alat tukang air. Nah, habis itu baru nyanyi bersama Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Habis itu tiup lilin budaya gereja. Gak ada Islam ajaran, jangan diikut-ikut. Di ulang tahun ke-15 beli waduh, di atas lilin angka 15 tiup. Padam lilin umur 15. Logikanya orang mau hidup jadi padamkan juga. Ulang tahun ke-37 lilin angka 37 nyalakan tiup. Kalau zaman dulu lebih parah. Ulang tahun ke-37 lilinnya 37 biji tiup. Ulang tahun ke-50 50 biji lilin. Kesana pas Pak tiup. Yang paling kasihan yang ulang tahun nenek-nenek 73 tahun disediakan lilin 73 biji. Nenek suruh niup, lilin gak mati, neneknya yang mati dulu. Gak usah ikut-ikut kayak orang kafir. Ustaz, jadi kalau kita orang Islam ulang tahun Ustaz, sebelum ulang tahun qiraat Al-Quran, tadarus Al-Quran. Pas hari ulang tahun khataman. Pas libur di rumah, undang kawan-kawan sekolah, undang kawan-kawan madrasah, undang anak yatim, doa bersama sama anak yatim, masukkan uang ke amplop, nanti anak yatim pulang, yang ulang tahun itu bagikan sama anak-anak yatim. Ulang tahunnya berkah, jangan ikut-ikut gaya orang kafir. Ini sekarang anak-anak orang Islam di luar sana banyak yang diracuni dengan budaya-budaya. 14 Februari Valentine. Itu hari berkasih sayang Ustaz, kepala otak itu hari berkasih sayang. Hari Valentine itu lebih dekat kepada budaya orang Nasrani. Hari kelahiran seorang pendeta di Amerika, istri Valentine, yang berhasil menyatukan dua kubu Kristen yang bertentangan di sana. Tapi orang Islam ikut. Kirim WA sama pacar, Koya Adinda di Villa Jingga. Salam kangen selalu, cup-cup Olah bulan, olah bintang, gara-gara kau banyak utang. Tidur tak nyenyak, makan tak enak, orang yang banyak.
My Adinda, I love you, my darling. Celana satu disambar maling. Saya tahu penjagaan cinta harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dan sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa. Tahap-tahap dipikir. Akhirnya di hari Valentine ini mengucapkan salam kasih untukmu. Wassalam legino. Puasa ini dulu. Nanti malam tahun baru yang dibesarkan itu malam tahun baru kita, Muharram, tahun baru orang nggak usah. Ini kadang kalau udah malam 1 Januari, yang paling heboh malah orang Islam. Makanya saya senang sekarang banyak orang malam 1 Januari buat zikir. Remaja masjid malam 1 Januari buat tausiah. Ditarik anak-anak muda ke masjid. Jangan ke jalan raya. Akhirnya ujungnya maksiat. Allah. Jangan tipu-tipu. 31 Desember masing-masing itu karena orang Islam yang heboh. Bikin keripik pisang lah, lemang, bawang. Nah, nanti habis maghrib di trompet, anak emak sampai nenek niup di trompet satu malam. Kadang-kadang nggak cuma natas niup, bawang pun niup. Ada yang ke taman-taman bunga, pulang sampai jam 2 malam, gak pantas. Puasa dibesarkan. Yang kita besarkan malam 1 Muharram, itu kita punya. Yahudi, Nasrani punya banyak cara. Termasuk ada indikasi hari ini dimasukkan narkoba banyak-banyak ke negeri kita. Untuk apa? Untuk menghancurkan liberasi Islam. Makanya saya senang, saya bersyukur kalian masuk di dalam pondok ini. Di pondok ini kalian stay. Dibatasi kegiatan dengan dunia luar, bahkan tidak diperbolehkan. Handphone batasi. Di luar sana anak kalau nggak di pondok, Allah Akbar. Dari pagi sampai malam handphone terus, main game terus. Makanya sekarang banyak anak-anak matanya udah minusnya tebal, emosinya labil. Nanti dipanggil maknya marah karena lagi asik main handphone. Kalian masuk ke pesantren ini didekatkan dengan ilmu, didekatkan dengan Al-Quran. Ucapkan Alhamdulillah. Jangan pernah beranggapan kalian ditaruh di pesantren ini karena orang tua gak suka, karena orang tua benci. Saking sayangnya orang tua kalian lah, maka kalian diletakkan di sini. Tuntut ilmu betul-betul. Dunia keilmuan di luar sana hari ini umumnya sumbernya dari Al-Quran. Ibnu Sina, seorang ahli kedokteran, banyak mengkaji ilmu-ilmu kesehatan, landasannya Quran. Izzuddin Abdurrahman Ibnu Ahmad, seorang ahli geografi, seorang ahli ilmu biologi, beliau juga banyak mengkaji dari Al-Quran. Dulu ada Al-Khwarizmi, penemu ilmu logaritma dalam matematika. Mereka mengkaji dari Al-Quran. Quran itu sumber ilmu. Jadi kalau kalian di sini diajak mengkaji Al-Quran, insya Allah kalian diarahkan untuk menjadi orang yang alim, ulama, orang-orang yang dekat dengan ilmu-ilmu agama. Semua ilmu perlu pelajari. Saya kemarin lihat review dari pesantren ini. Ada anak-anak yang berbahasa Inggris, mantap. Ada yang berbahasa Arab, harus. Bahasa Inggris perlu. Saya kadang-kadang bawa jemaah umroh, berhentinya nggak semua di negara Arab, pernah di Sri Lanka, pernah berhenti di Singapura. Bahasa Inggris itu rupanya berhenti. Jangan bahasa Inggris yang abal-abal, pintu door atau pintu gedor-gedor, buku jatuh, gedebu. Pelajari yang betul-betul. Apalagi bisa 3 bahasa, Indonesia, Arab, bahasa Inggris, insya Allah kemana-mana. Ayo, orang kafir terus berusaha merusak akidah anak-anak orang Islam. Makanya Nabi Muhammad itu salah satu sifatnya fatona, cerdas. Jadilah generasi Rasulullah menjadi anak-anak yang cerdas. Di sini yang menghafal Quran, yang menghafal Quran itu program takbis mana? Coba tunjukkan. Alhamdulillah. Oke, udah. Itu pesantren yang menyeleksi. Berarti kalian yang dianggap mampu, coba hafal Quran. Anak yang hafal Quran bisa menolong orang tuanya nanti yang masuk dalam Quran. Sekarang udah banyak buktikan. Ada anak namanya Musa, umur 6 tahun, hafal 30 juz. Betul kan? Di Jawa Tengah,
Ghazali sama Yusuf tukang minta-minta di lampu merah. Ditemukan salah seorang ustadz punya pondok pesantren tahfiz, ditarik diambil anaknya. Mau ngapain ngemis? Nyekolahkan kakak saya Pak. Kakak-kakaknya dibawa ke pondok pesantren, dididik. Si Yusuf 6 bulan hafal tembus 30 juz. Si Ghazali 8 bulan hafal tembus 30 juz. Dan bukan cuma tembus, dia tahu itu surah apa, ayat berapa, dan dia bisa menerjemahkannya. Sama seperti anak yang dari Lombok itu yang cacat kakinya. Siapa namanya? Siapa? Aja ya? Naja. Iya Naja. Bergabung misi sama saya di Medan Beliau. Itu pakai kursi roda. Almarhum Syekh Ali Jaber pernah mencium kaki. Dia cacat kakinya, tapi tidak cacat otaknya. Banyak kita sempurna, tapi di sini cacat. Dia bisa hafal 30 juz. Coba azan 3 halaman ke belakang, sudut kanan paling atas, dapat ya. Itu Ghazali sama Yusuf di Rusia dites baca Al-Quran. Stop. Coba 5 halaman ke belakang dari lain tengah. Dapat ya. Diciumi orang-orang Rusia itu dia. Ulang bawa dolar, cari dolar ulang. Banyak orang diangkat harkat martabat karena Al-Quran. Kita nyembelingin, itu satu-satu anak-anak Ustaz boleh coba cari informasi di sana. Kita nyembelingin, ada orang nyembelingin sampai sekarang masih di Abu Dhabi jadi imam. Abu Dhabi, Ustaz sudah pernah juga, tapi ke Abu Dhabi belum. Dia jadi imam dari 2009. Pertama masuk gajinya 18 juta, sekarang udah 50 juta per bulan. Tapi hafal 30 juz. Dan di sana jadi imam, nggak boleh sambil megang sapu bersihkan masjid, nggak boleh, dihormati itu karena Quran yang sedang berjalan. Hafal. Yang nggak program takbis, cari ilmu yang lain. Allah berikan kelebihan manusia itu masing-masing. Ada lebihnya di sini, ada lebihnya di sana. Jangan kecil hati. Aku nggak takbis besar. Cari kelebihan kita dan yang lain. Insya Allah bisa. Banggakan orang tua kita. Kadang-kadang ada yang hafal 30 juz, tapi juz orang Belanda, juz wortel, juz tomat, juz belimbing, 30 juz juga. Tapi 70 juz Al-Quran. Subhanallah. Banyak orang di sana jadi imam baca watini, beloknya keluar resmi. Karena ayatnya ini watini waszaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Salah belok, makmumnya kok makmumnya berbodoh. Mantap kali wali amal. Ruku imamnya Allahu Akbar, yang belakang pun ruku Allahu Akbar. Waktu ruku imamnya berpikir ayatnya salah. Bukan tadi wati ini mestinya ilalladzina amanu wa 'amilus solihati palakum yang belakang pun nungguin imam ini. Bukan wati ini berarti ilalladzina amanu wa 'amilus solihati palakum. Oh salah apa-apa lagi nanti imam kayak gini. Yang belakang pun lama-lama gak tahan, lama kali khusyuk. Rupanya malu imamnya, keluar dari pintu mihrab, pulang deh, ditinggalnya satu ruku. Ada yang bandar intip, imam hilang padanya. Hafal Al-Qur'an. Bahkan orang-orang yang hafal Quran itu sampai dikubur Allah jaga. Di Bandung ada masjid mau direhab, sebelahnya ada kuburan. Dalam master planningnya kena kuburan kiai, minta izin sama ahli warisnya dipindah. Silakan pindah. Dibongkar 28 tahun sudah meninggal kiai. Maaf 26 tahun dibongkar, mayatnya masih utuh. Kayak kapannya nggak usah. Bau kapur barusnya masih terasa menyengat. Mayatnya masih seperti tersenyum. Kiai itu hafal Quran 30 juz. Nggak sanggup pula caci memakan itu. Itulah kehebatan orang-orang yang menghafal. Jibril, ya nenek-nenek tua tadi siapa Jibril? Itulah dunia.
Dunia makin tua makin cantik, tapi makin memperdaya dan makin tua. Terus Nabi lihat ada orang pegang batu di tangan kanan, pegang batu di tangan kiri, pukuli yang kepalanya sampai pecah. Wah, pecah kepala, berserang otaknya, bersatu kembali. Pukul lagi, wah, pecah berserang, bersatu lagi. Jibril, apa salah orang ini? Inilah orang-orang yang berat otaknya melaksanakan salat. Tapi Ustaz tengok di sini semua udah ahli salat, alhamdulillah. Nampak keningnya bercahaya, ya, karena sinar matahari, insyaallah ya. Jangan ada lagi yang tinggal salat. Ustaz, ada apa? Saya berat kaki subuh itu Ustaz. Berat kenapa? Karena ngantuk Ustaz. Jadi yang pagi ada yang bangunkan. Jam 4 itu bebek keliling dibangunkan. Apa kata bebek? Jam 4. Itu bebek bangunkan. Jam setengah 5 entok. Ayolah. Ambil goyang ekornya. Ayolah. Jam 5 baru ayam. Apa kata ayam? Sudah subuh. Kadang-kadang pakai beduk lagi deh. Sudah subuh. Yang nggak mau bangun lembu. Ada. Ayo, dirikan banyak lagi tafsir yang lain. Terakhir, bisa minta kepada anak-anak semua. Rasulullah selain mengajarkan kepada kita kecerdasan melalui sifat patonahnya, jangan lupa al-adab, akhlak, adab. Dimanapun kita berada, kalau kita berakhlak, kita akan dicintai orang. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Setinggi apapun ilmu kita, kalau kita nggak berakhlak, kita nggak akan pernah dicintai oleh orang lain. Nabi Muhammad sukses, salah satunya adalah karena nilai-nilai kehidupan akhlaknya. Maka Allah puji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, kau sungguh betul-betul punya akhlak yang agung. Anak-anakku, sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Senang gak kata Ramadan? Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala khairan. Siapa gembira dari Ramadan, Allah haramkan jasadnya bisa api neraka. Nah, harus siang puasa. Walailu qiyam, malamnya terakhir. Masih ingat niat puasa? Coba kalau yang SMA kan saya coba, yang SMP coba. Bismillahirrahmanirrahim. Siang tarawih, tadarus Al-Qur'an. Karena Ramadan bulan turunnya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Zakat, insyaallah kita masuk hari raya Idul Fitri. Pesan Ustaz, yuk mari dengan memperingati Isra Mi'raj kita tambah keyakinan dan keimanan kita. Karena iman adalah bekal utama seseorang yang ingin selamat di dunia, selamat di alam barzah, selamat sampai ke akhirat. Iman harus dikombinasi dengan ilmu agar muncul khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Ilmu dicari sepanjang hayat, dan kalian diletakkan orang tua di sini untuk menimba ilmu. Apalagi kalau sudah dengan iman, ilmu dikunci dengan akhlakul karimah, insya Allah akan muncullah manusia-manusia yang terbaik keluar dari pesantren Ar-Rodiyah. Orang akan berkata, itulah santri Ar-Rodiyah, orang-orang yang bermanfaat buat umat dimanapun berada. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ustaz yang di studio sudah menunjukkan pukul 9:35 waktu Indonesia bagian bagian kurang. Kalau dirasakan kata-kata Ustaz kasar, Ustaz memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Dan seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, Ustaz manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata Ustaz ada yang menyinggung perasaan, itu pertanda anak-anakku memang masih punya perasaan. Insya Allah, kalau masih kurang, nanti
kapan kita bertemu lagi di waktu dan gelombang yang sama. Akhirnya pusaka terbit bulan purnama yang ternyata bintang tak tujuan. Di lain waktu kita berjumpa. Semoga Allah meridhoi kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan tersimpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan laporkan sama polisi. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah adik menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, jangan sampai kau tak mandi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berobat, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan PCTV siang ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul dan seluruh kerabat kerja yang bertugas diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lewat lain kesempatan dalam gelombang yang sama dalam acara berpacu dalam ibadah. Wa nurian wa penonton sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit si kue loyang, kacang kocin si kue bawang. Itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Akhirnya izinkan saya kembali ke studio di Mumbai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.